Seandainya ada caleg nyalonkan wali kota, nyalonkan presiden, kalau di mata saya dia curang, dia culas, dia pembohong, dia pendusta, jangankan 1 juta, 1 juta triliun ngasih uang saya untuk nyoblos, saya tolak. Jelas, gampang prinsipnya. Singkat ceritanya, akhirnya beliau nunjukkan proposal ke saya. Ini proposal saya, Gus, tolong kalau Gus Nur tahajud didoakan, dimintakan ke Allah. Tak baca proposalnya, Pak. Visi misi tak baca. Di halaman terakhir kaget saya. Di situ ternyata halaman terakhir itu rekom partai sekian, bayar saksi sekian, ini sekian, sekian, sekian. Terakhir biaya serangan fajar sekian. Ternyata serangan fajar dianggarkan, Pak. Mau nggak rusak bagaimana ini negeri ini? Zaman khalifah, Pak. Kalau zaman sekarang, kalau zaman khalifah ya, kalau tak artikan zaman sekarang, tidak akan dibangun jalan tol, tidak akan digusur rumah orang sebelum dibayar tanahnya orang itu. Itu zaman khalifah. Sekarang, walaupun belum lunas digusur, belum bayar, gusur, gak peduli, nangis darah itu rakyat itu. Dan ini yang Anda bangga-banggakan. Astagfirullahaladzim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini nggak ada yang bawa pisau kan? Tadi masuk dikontrol, diperiksa ya, ketat sekali penjagaannya. Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah secara qauliyah ya, secara laduni itu kalau Anda amalkan ayat tadi itu, Anda dihindarkan dari mati kecelakaan, mati pembunuhan, atau mati disihir orang. Kurang lebihnya seperti, karena itu ayat itu secara tersirat mengabarkan telah datang seorang rasul dari bangsamu, dari kaummu, yang dia sangat memperhatikan penderitaanmu gitu. Saya dulu dapat ijazah dari guru saya, dari abah saya, amalkan ini setiap sholat, bahkan dibaca dalam rakaat sholat, apalagi kalau sambil ditorikohkan dengan riadoh-riadoh tertentu, insya Allah Anda akan dihindarkan dari mara bahaya. Bukan kebal senjata lain ya, ini tapi dihindarkan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi saya mohon maaf tadi yang masuk tadi di kontrol, mohon maaf ya, itu bagian dari prosedur dari ketua PKM masjid ini demi keamanan ya. Sebenarnya walaupun tanpa digitukan pun nggak apa-apa, insya Allah. Bukan saya takabur, insya Allah saya juga punya tingkat kewaspadaan yang tinggi, insya Allah ya. Barakallah. Alhamdulillah. Saya dulu sempat nyesal, ya Allah kenapa engkau lahirkan aku dari anaknya pendekar, dari anaknya pemain debus ya. Sekarang ternyata enggak juga, ada hikmahnya ya. Jadi insya Allah insting naluri masih ada lah ya. Bahkan siapa yang bawa pisau ini udah kecium sama saya ini, kalau seandainya bawa pisau ini, baunya logam pisaunya kecium insya Allah ya. Alhamdulillah, tapi udah steril, barakallah ya. Masya Allah. Terus gini Bapak Ibu, tadi berapa yang ngasih sambutan tadi? 2 ya? Bapak, Pak Haji sama ketua panitia mana? Nah, ini sama ketua remaja masjid. Tiga-tiganya tadi waktu ngasih sambutan, masih ingat gak tadi? Manggil saya apa tadi? Al-Mukarrom, ulama nasional, orang besar, orang terkenal, ya kan? Macam-macam kan? Edifikasinya, edukasi dan edifikasinya seperti itu. Nah ini perlu saya klarifikasi ini. Ini perlu saya luruskan dulu ya. Tapi nggak apa-apa, beliau nggak salah secara estetika, nggak apa-apa. Cuman saya harus meluruskan ini, ya. Ya, mungkin sebagai bentuk takdim ya. Kita bersyukur masjid kita dihadiri ulama nasional, ya kan, ulama terkenal, tokoh nasional, begitu tadi itu, masya Allah. Ini perlu saya klarifikasi. Saya bukan ulama, ya. Jangankan ulama, fuqaha saja apalagi. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Ya kalau santri punyalah, 300 saya punya santri, 350 santri saya. Bahkan makannya, minumnya, sekolahnya, tidurnya, ngajinya saya yang biayai, gratis. Bukan saya yang biayai, Allah yang biayai ya. Nah, saya ralat ya. Saya ralat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan saya, Allah ya. Oke. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan apa-apa. Saya adalah saudaramu,
temanmu, sahabatmu, ya. Gitu ya, anggap saya anak, anggap saya saudara, dan kita memang saudara. Justru kalau boleh jujur, inna akramakum indallahi atqakum. Besok yang mulia di sisi Allah itu bukan ulamanya, bukan sorban, bukan peci putih ini. Yang lebih mulia di hadapan Allah belum tentu yang duduk di sini. Jangan-jangan besok yang mulia di sisi Allah adalah yang beriman. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman. Nah, iman itu ukurannya bukan ini. Ini beli 20.000 di pasar ada. Nah, jadi iman itu ukurannya kolbu. Nah, kolbu itu hanya Allah yang bisa membaca hakikihnya. Jadi bisa jadi saya jauh lebih mulia dari sampean, nih jauh lebih mulia dari saya, bisa jadi di hadapan Allah. Nah, jadi jangan sampai tertipu ya. Ini hanya estetika saja. Jadi ini saya duduk di atas ini. Secara adat budaya nggak boleh ada orang tua kok. Nah, tapi udahlah kita netralkan semua. Saya minta maaf kalau saya duduk di atas ya. Ini bukan bermakna kurang ajar, tapi ini memang begini. Kecuali saya duduk di sini ya, baru nggak boleh ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah ya, jadi supaya acara ini berkah, supaya Anda tadi kehujanan, kesini, naik motor, apa tadi itu, investasi waktu, bensin, tenaga, uang, supaya itu tidak sia-sia, ada beberapa kaidah yang harus kita penuhi dulu. Supaya Anda pulang nih bawa ilmu gitu loh, bawa fadilah, bawa karomah, bawa maunah, supaya besok pagi Anda dapat rezeki yang besar ya, bisa kesehatan, bisa apapun. Maka ayo kita clearkan dulu. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, dan Anda jangan terlalu takjub sama saya, enggak boleh. Takjublah kepada Allah, takjublah kepada Rasulullah, takjublah kepada ayah dan ibumu. Saya enggak usah, biasa aja. Halo bro gitu ya. Biasa aja. Barakallah. Jangan ada jarak di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Berat tadi itu. Ulama nasional, berat. Saya manusia yang penuh aib, penuh dosa. Kalau saya tampak mulia di dalam pandangannya Anda semua, tampak mulia di dalam pandangannya Anda semua, bukan berarti karena ilmu saya, belum. Karena Allah masih nutupi aib saya. Kalau Allah buka aib saya, ngeri. Saya tempatnya aib, Anda tempatnya aib, kita semua tempatnya dosa. Ayo pandai-pandai menutupi aib. Saya tutup aibmu, tutup aibku, kan begitu ya. Ayo siapa angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Loh, punya semua ya. Bahkan Masya Allah. Pokoknya ini aib semua ini, saya juga aib. Makanya ayo kita satukan pikiran, jangan sampai kita yang penuh dosa ini jatuh lagi ke lembah yang lebih hina lagi gara-gara asobia, gara-gara terlalu takjub kepada manusia. Jangan-jangan karena terlalu taklidnya, sehingga nanti percuma pengajian ini. Gitu ya saudaraku ya. Sudah sering saya katakan, apa yang membuat Anda takjub ke saya kira-kira? Gus Nur, saya takjub sama sorbanmu. Gara-gara Gus Nur pakai sorban kelihatan berwibawa. Ya tak lepas sorban saya, nggak usah sorban. Gus Nur, peci putihmu ini yang membuat mataku silau. Gara-gara peci putihmu ini yang membuat aku takjub kepadamu. Ya udah tak giniin aja berarti. Gimana? Nah, ya. Gini terus. Nah. Yang penting Anda jangan takjub ke saya, itu intinya. Saya nggak mau. Ya biasa aja, saya bukan ulama, saya bukan apa. Gus Nur, Anda terlalu berani, hak-hak batil-batil, itu yang membuat saya takjub kepadamu. Saya bukan berani Pak, nggak ada berani, nggak ada takut. Saya itu mengalir semua datang dari Allah. Saya nggak berani, saya nggak takut.
Saya hanya berusaha mengamalkan ayat-ayat sebisa-bisanya. Satu ayat tak baca, tak amalkan semampu-mampunya. Ya, sesuai dengan kondisi dan situasi. Karena saya punya prinsip agama itu bukan baku. Agama itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya puasa, bukannya sholat. Agama itu hidup, dinamis. Kan sering saya katakan itu. Kalau ada tetanggamu lapar, kasih makan, itu juga agama. Hidup. Tadi waktu beliau ngaji Quran tadi, beliau baca Quran, kan saya duduk di atas tadi pertama. Kok lama-lama saya merasakan gak enak ya? Wah, akhirnya saya pindah ke bawah. Karena saya merasa malu sama Al-Quran itu. Itu pun agama. Gitu loh. Agama itu hidup. Ada tetanggamu kehausan, kasih minum, itu agama. Jadi nggak baku. Karena saya belum bisa baca Quran secara fasih, belum hafal 30 juz, maka saya mencoba mengamalkan sebisa-bisanya. Satu, saya amalkan sampai tetes darah penghabisan bila perlu. Begitu, Pak. Rasulullah bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang dolim. Jadi bukan saya berani, saya hanya mengamalkan hadis Nabi, bukan saya berani. Enggak, kalau boleh jujur Pak, kalau boleh jujur nih ya, mobil punya lebih dari satu, rumah, santri, perusahaan, usaha, jalan. Kalau boleh jujur ya, saya itu nggak usah kerja, nggak usah tablik, duduk aja, itu passive income Pak. Tidur aja sudah dapat bayaran saya. Nggak usah kemana-mana, di rumah saja cukup. Buat makan, buat traveling, buat jalan-jalan, menikmati hidup sama keluarga cukup. Nggak usah teriak-teriak gini. Tapi kan ternyata nggak bisa teman, nggak bisa saudaraku. Tetap aja keluar. Gitu loh. Apa mengkritik rezim itu apa untungnya? Nggak ada yang bayar. Dibully, dicaci, difitnah, apalagi capek, iya, nggak ada bayaran. Jangankan 100.000, 1.000 rupiah nggak keluar duit, nggak dapat duit. Malah saya yang keluar duit. Jadi, tapi itu semua saya korbankan, nggak apa-apa sudah, karena memang tujuannya bukan uang, bukan materi. Saya bukan berani, saya bukan pemberani. Saya hanya menjalankan hadis Nabi walaupun cuma satu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pun juga saya amalkan semampu-mampunya. Bangun rumah belum selesai, masih kurang uang, belum selesai nih, tiba-tiba ada orang minta dibangunkan rumah. Ya Allah, rumahku belum selesai ya Allah, masa ada orang minta bangunkan rumah. Tapi kalau saya lihat rumahnya memang layak Pak, roboh Pak, tidak layak huni. Akhirnya tidak punya pilihan, bukan berarti saya dermawan, bukan. Saya sedang mengamalkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan berarti saya sok jago, banyak duit gitu, enggak. Sampai di sini clear ya. Saya bukan pemberani, saya bukan pahlawan. Saya manusia biasa, punya anak, punya istri, punya keluarga, ya, punya perhitungan, punya idealis, punya realistis, hitung-hitungannya ada Pak. Tapi semua saya korbankan bukan karena berani sekali lagi, tapi karena lagi menjalankan agama semampu saya sesuai makom saya. Ada ayat begini, Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddu naman haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surat apa ini? Al-Mujadalah ayat
22. Coba dibuka nanti. Saya lagi ngamalkan ini, Pak. Tidak akan kamu dapati, perhatikan, tidak akan kamu dapati satu kaum yang percaya kepada Allah dan hari akhir itu bisa bermesra-mesraan dengan kaum yang benci Allah, benci Rasul. Nggak akan, Pak. Kalau saya sederhanakan bahasanya ya, tidak akan kamu dapati satu kaum yang percaya Allah, percaya Rasul, percaya Allah, percaya akhirat, cinta Allah, cinta Rasul, besok di surga itu bisa mesra-mesraan sama orang yang benci Allah, benci Rasul. Enggak ada. Walaupun itu bapaknya, perhatikan. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun itu anaknya. Au ikhwanahum, walaupun itu saudaranya. Jadi bapak sama anak, kalau yang satu benci Allah, yang satu cinta Allah, besok di surga nggak ketemu, Pak. Di akhirat nggak ketemu. Jadi ini bukan berarti saya berani, pemberani, pahlawan, bukan. Saya lagi ngamalkan ayat ini. Maka anakku sekalipun, kalau dia nentang Allah, dia nentang Rasulullah, selesai urusan bapak dan anak. Makanya mumpung itu belum terjadi, sedari kecil sudah aku peluk itu anak-anak. Ayo nah, Allah, Allah, Rasulullah, Rasulullah. Karena saya nggak mau aku sama anak-anakku besok pisah di akhirat. Gitu, Pak. Ini ayat. Dan ayat ini Bapak tahu, ayat ini asbabun nuzulnya sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah perang Badar. Abu Ubaidah ini pecinta Rasul, sahabat Rasul, bentengnya Rasul. Bapaknya musuhnya Rasul gitu loh. Ketemu di perang Badar, berantem. Abu Ubaidah menghindar, ini bapakku ini. Jadi walaupun dipanah, ditombak, di pedang, Abu Ubaidah itu berusaha menghindar. Karena itu bapaknya, bapak kandungnya. Masih berusaha nahan, Pak, tidak bisa, dipanah ditangkis, ditombak ditangkis terus. Tapi karena terus bapaknya ngejar, maka sampai di momentum tertentu, titik koordinat tertentu, akhirnya Abu Ubaidah memutuskan Bismillah tawakkal 'alallah la haula wala quwata illa billahil Allahu akbar. Akhirnya dibunuh bapaknya itu. Mati bapaknya. Maka turunlah ayat ini gitu loh. Gitu, Pak. Bapaknya dibunuh sama anaknya. Ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Nanti sampai pulang dari sini dibunuh bapaknya. Jangan ya. Ngaji itu harus kauliyah, kauniyah ya. Dua-duanya jalan. Makanya saya simpel hidup ini. Seandainya ada caleg nyalonkan wali kota, nyalonkan presiden, kalau di mata saya dia curang, dia culas, dia pembohong, dia pendusta, jangankan 1 juta, 1 juta triliun ngasih uang saya untuk nyoblos, saya tolak. Jelas, gampang prinsipnya. Ada calon wali kota, nyogok saya 500 triliun. Kalau di mata saya dia pembohong, pendusta, demi Allah sebisa-bisanya saya tolak uang itu. Karena hidup itu semudah itu sebenarnya. Tetapi sebaliknya, kalau ada calon wali kota, calon gubernur, calon presiden yang jujur, yang amanah, nggak usah nyogok, nggak usah bayar. Bila perlu aku yang infak hartaku, infak waktuku untuk mendukung kamu. Sampai nyawa saya pertaruhkan. Asal kamu jujur, kan begitu. Begitu hidup saya, begitu cara beragama saya. Ayo Gus, bantu saya, tolong saya, coblos saya, dukung saya, nih 500 triliun. Lah kamu pembohong, kamu pendusta. Apa artinya uang 500 triliun itu nanti di akhirat gak laku? Berat hisapku, Pak. Ini hak-hak batil-batil sebisa-bisanya. Walaupun di sisi lain ada orang dikasih 50.000 hilang harga dirinya. Apa kan anpoihim apa imanuhum fi amplofihim. Imannya
seukuran dalamnya amplop itu. Dikasih 50.000, hilang harga dirinya, hilang idealisme, hilang harga diri, hilang iman. Sudah tahu pembohong kok, cuma 50.000 dicoblos. Sengsaranya 5 tahun. Kamu nikmati 50.000, nggak 1 jam habis. Tetanggamu akhirnya menjadi korban juga gara-gara imanmu yang 50.000 tadi itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi ada orang yang kena azab walaupun dia nggak melakukan kedoliman, orang lain yang dolim tapi dia dapat dampaknya juga. Sampai siapa namanya? Tinggal di RT berapa? Di Gang Wijit. Umpama ini sama ini tetangga semua ini. Terus ada saya calon wali kota ini. Yang ini tidak mau, tak kasih 50.000 kok nggak ada yang mau ini, imannya kuat semua ini. Ini yang mau. Umpama ya kan, udah makan dia 50.000. Begitu jadi pejabat bohong saya, dia nggak kenyang 50.000 sebenarnya. Wah, akhirnya ini jadi korban semua ini gara-gara kebijakan saya, tak gusur. Terpilih gara-gara 1 suara karena dia yang nyoblos itu, gara-gara 50.000. Diazab sama Allah, berat hisapnya. Antum yang tidak ikut apa-apa kadang-kadang kena dampaknya. Ya begitu rumusnya. Gimana? Mau 50.000? Naudzubillah min dzalik ya. Nah, kabar buruk, saya bukan ngomong politik, kabar buruknya saudaraku, saya nggak mau milih siapapun karena saya tahu sistemnya. Sampean tahu nggak? Untuk nyalon jadi wali kota, gubernur atau wali atau apalah bupati itu salah satu syaratnya harus punya rekom dari partai. Itu kan sudah sistem, sudah nggak bisa dibantah, Pak. Makanya sekarang sampean nggak usah mikir pinter, bodoh pun kalau duitmu banyak jadi. Secara akademisi nggak mungkin Pak, apa nggak bisa kok. Tapi karena duitnya banyak, ya kan, permainan kotornya luar biasa, maka jadi juga. Saya nggak usah sebut daerahnya Pak ya. Ini ngaji ilmu hidup sebelum ngaji ilmu fikih ya. Saya nggak usah sebut daerahnya. Ada anak muda, bau kencur, bahasa Inggris mungkin nggak bisa, bahasa Indonesia apalagi mungkin. Ya kan, kosong pikirannya, kosong otaknya. Saya nggak sebut namanya, karena di sebuah TV diwawancara sama presenter, setiap pertanyaan dijawab biasa saja. Gimana perasaanmu? Biasa saja. Bagaimana bla bla? Biasa saja. Bla 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 biasa saja. Isinya hanya biasa saja, Pak. Secara akademisi nggak mungkin jadi wali kota, rusak itu nanti kotanya. Tetapi karena sistemnya sudah jahiliyah tetap jadi, Pak. Jangan heran Anda. Jadi nanti itu. Gitu loh. Saya pernah kedatangan tamu calon bupati main-main ke rumah. Demi Allah ini, ke rumah Pak calon bupati. Pertama silaturahim, kedua dia minta tolong ke saya, Gus Nur carikan jamaahnya Gus Nur yang banyak duitnya, yang mau modali saya. Ternyata nyalon jadi bupati itu butuh modal, Pak. Atau kalau nggak ada, Gus, tolong jualkan tanah saya. Saya punya tanah di sana, hektaran itu mau tak jual semua untuk modal jadi bupati. Ini dari sini aja sudah rusak, Pak, sistem ini. Padahal gaji bupati itu berapa? Oke, terus singkat ceritanya, akhirnya beliau nunjukkan proposal ke saya. Ini proposal saya, Gus, tolong kalau Gus Nur tahajud didoakan, dimintakan ke Allah. Tak baca proposalnya, Pak. Visi misi tak baca. Di halaman terakhir kaget saya. Di situ ternyata, halaman terakhir itu. Rekom partai sekian, bayar saksi sekian, ini sekian. Terakhir, biaya serangan fajar sekian. Ternyata serangan fajar dianggarkan, Pak.
Mau nggak rusak bagaimana ini negeri ini? Ya sudah, mau bagaimana? Makanya saya nggak akan milih, saya nggak akan percaya, saya berdaulat, bismillah. Tapi walaupun saya nggak milih, bukan berarti saya bukan berkhianat kepada negara, Pak, bukan. Makanya saya sebisa-bisanya tak habiskan SDM saya untuk membahagiakan orang lain. Saya bedah rumah, Ustadz. Saya bedah rumah-rumah fakir tak bedah. Ada yang masuk YouTube, ada yang tidak masuk YouTube. Jangankan Anda, admin saya nggak tahu. Yang tahu cuma saya, anak saya, istri saya. Rumah yang saya bedah di YouTube cuma 6. Yang tidak masuk di YouTube Anda nggak tahu. Saya juga punya denting melodi sufistik tersendiri kepada Allah saya ini. Gitu. Kenapa tertawa, Mas? Nemu di mana bahasa tadi itu? Masya Allah. Kalau masuk di YouTube itu karena saya ingin ngajak orang untuk berbuat baik. Teman-teman, ini loh ada rumah ndak layak, orang ndak punya, yuk dibangun yuk. Biayanya 30 juta, saya 10 juta. Yang 20 ayo digotong rame-rame yuk. Itu pun kadang nggak tembus 20, Pak. Jadi masuk di YouTube itu infotainment, entertainment, itu memang untuk ngajak orang. Ayo. Lumayan, uang mau dibelikan rokok nggak jadi, alhamdulillah tiba-tiba bedah rumah. Bukan pamrih, bukan ria, itu yang di YouTube. Yang tidak masuk YouTube, bedah masjid, yang masuk YouTube 96, yang tidak masuk YouTube. Kemarin di Lombok terakhir saya dakwah di Lombok, Ustadz. Ustadz pernah ngundang penceramah ke sini? Pernah? Mana yang sering ngundang penceramah, mana? Yang sering ngundang? Antum? Pernah? Kalau ngundang penceramah jujur aja, berapa amplopnya? Jujur aja. Kan nggak sebut namanya kan, yang penting amplopnya aja, yuk. Tergantung ustadznya. Oke, yang nasional pernah? Nggak usah sebut namanya? Belum? Lokal-lokal aja ya? Oh ya sudah. Enggak 10 juta, paling enggak 5 juta minimal. Ya kan? Alhamdulillah saya kemarin ceramah di Lombok, saya ninggali 39 juta. Saya lelangkan sorban lagu 5 juta. Saya pribadi 10 juta. Sorban kelilingnya itu 24 juta, langsung untuk pesantren. Saya sepeser pun nggak ada, sepeser pun, tanya anak saya itu. Tapi nikmat, hidup begitu tuh nikmat, saudaraku. Masya Allah, sehat ke badan. Ya, hidup untuk agama Allah itu sehat di badan. Masya Allah, ini keringet ini rasanya. Nah gitu saudaraku. Ayo, mau siap jadi orang yang berdaulat? Mau? Begitu caranya. Kalau Anda nggak sanggup berjuang jadi presiden, nggak sanggup jadi wali kota, nggak sanggup jadi bupati, minimal Anda janganlah jadi penjilat gitu loh, minimal. Masa sih cuma 50.000 aja kok hilang imanmu itu loh. Jangan saudaraku, jangan. Uang bisa dicari, jangan. Jelas ini, anak sama bapak, keluarga. Tapi kalau yang satu cinta Allah, nentang Allah, yang satu nentang Allah, maka dia nggak akan bersatu di akhirat. Itu jelas sudah rumusnya. Takbir. Alhamdulillah, barakallah, barakallah, barakallah. Ayo yang rumah-rumahnya jelek-jelek, ngomong tak bedahnya nanti. Tuh ngomong sama Cak Roto, sama panitia. Saya punya tim. Mana Bang Hamdan? Kita kan pernah bedah rumah di sini ya. Di mana itu? Kita pernah, Pak dosen, kita bedah rumah di mana itu? Deli Serdang. Kita lagi bagi-bagi beras, ternyata di sana ada rumah nenek-nenek, ya Allah. Saya langsung bayangkan wajah camatnya, wali kotanya, bupatinya.
Kok bisa ada rakyatnya kelaparan nggak punya rumah seperti itu, sementara khalifahnya, ulil amrinya tidur enak di kasur empuk, rakyatnya tidur di tanah. Nggak berat besok azabnya itu, hisabnya itu. Tapi daripada ngomong saja kan percuma, udah bongkar aja, bangun sekali rumahnya. Jadi bukan hanya sekedar ngeritik, bukan hanya sekedar teori Pak, semampu-mampunya. Jadi ini jahiliyah. Oke, saya mengerucut. Percaya hadis Nabi? Harus, kalau nggak percaya murtad. Apalagi pegangan antum kalau bukan hadis dan Quran. Kan harus itu sudah, nyawa taruhannya. Kan Rasulullah sudah bersabda di dalam hadis yang sahih, ya akan ada 5 fase, kan begitu kan? Yang pertama apa? Nabian, nubuah, an-nubuah, masa kenabian dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya terutama Nabi Muhammad, ya kan, masya Allah, masa-masa Nabi. Setelah masa nubuah dicabut sama Allah, dikehendaki sama Allah, diganti sama Allah. Yang kedua apa? Khalifah, ya masa kekhalifahan, diganti khalifah. Makanya perhatikan saudaraku, betapa pentingnya khilafah, betapa pentingnya khalifah, sampai-sampai jenazah Rasulullah itu terlambat ngubur. Rasulullah itu wafat hari Senin Pak, Rasulullah wafat hari Senin, tapi dikubur Selasa menjelang Rabu dini hari. Nggak cepat-cepat dikubur karena ada sesuatu yang belum selesai. Apa? Ngangkat khalifah, penggantinya. Ada hadisnya. Pertama zaman Nabi, kedua diganti zaman kekhalifahan. Antum tahu Ustaz siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq, kurang lebih 2 tahun ya. Beliau wafat, diganti Umar bin Khattab, kurang lebih 10 tahun. Terus diganti Utsman bin Affan, kurang lebih 12 tahun. Diganti Sayyidina Ali, kurang lebih 6 tahun. Dan diganti sama putranya Hasan ya, kurang lebih 6 bulan. Itu masa khalifah. Wah, di situ syarat Islam ditegakkan, masya Allah. Ini sudah sering kita bahas di YouTube itu. Ada rumahnya orang Yahudi ya kan, dibeli nggak mau, akhirnya dirobohkan. Tanahnya cuma 1 jengkal, itu pun buat bangun masjid, buat pelebaran istana. Orang Yahudinya ngadu sama Amirul Mukminin. Apa? Ternyata saya potong aja ceritanya. Intinya dimarahi itu Amr bin As itu. Kembalikan tanahnya. Dikasih apa namanya? Tulang yang dikasih pedang itu. Zaman khalifah Pak. Kalau zaman sekarang, kalau zaman khalifah ya, kalau tak artikan zaman sekarang, tidak akan dibangun jalan tol, tidak akan digusur rumah orang sebelum dibayar tanahnya orang itu. Itu zaman khalifah. Sekarang walaupun belum lunas digusur, belum bayar gusur, nggak peduli, nangis darah itu rakyat itu. Dan ini yang Anda bangga-banggakan. Astagfirullahaladzim. Terjadi enggak ini? Zaman khalifah enggak ada Pak. Umar bin Abdul Aziz atau siapa itu kedatangan tamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu urusan pribadi apa urusan negara? Saya urusan pribadi. Oh baik, dimatikan lampunya. Jadi ngobrolnya gelap. Tamunya nanya, kok dimatikan lampunya? Lah kamu urusan pribadi, ini lampu punya negara. Sampai segitunya Pak. Orang kalau sudah ada Allah di dalam hatinya tuh, zaman khalifah seperti itu. Masya Allah. Coba kalau itu diterapkan sekarang, gimana kira-kira? Masya Allah, tapi kan nggak ada yang mau dan nggak mungkin mau, malah dituduh radikal. Coba saya tanya sama Anda, 5 menit terakhir lah. Bagaimana kita ini difitnah terus, radikal, radikal, radikal. Saya tanya, sebut 1 nama, yang radikal siapa, tahu enggak? Oke, gini aja, Pak Menak selalu ngomong radikal, 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 betul?
Terus apa lagi itu? Musuh terbesar Pancasila adalah agama itu siapa? Abu Janda. Oke, itu. Oke, satu aja biar Anda nggak bingung. Coba tanya ke Menak. Seandainya Menak itu ada, tanya, Pak Menak, sebenarnya yang radikal itu siapa? Coba sebutkan satu nama, ada nggak yang radikal? Siapa coba? Coba bantu saya, siapa? Tak kasih 10 juta kontan, ayo. Kira-kira yang dituduh Menak itu siapa kira-kira? Yahya Waloni. Menurut Anda Yahya Waloni ini radikal nggak? Enggak, dia mualaf, hak-hak batil-batil. Siapa kira-kira? Felix Xiao. Perasaan Felix Xiao belum bunuh orang yang nggak makan uang BPJS. Siapa kira-kira Ustaz? Yang dituduh radikal itu siapa kira-kira? Ya memang good looking ya, orang yang pinter bacaannya. Kita tunjuk nama gitu loh maksud saya. Ini radikal ini, gitu loh maksud saya. Siapa namanya? Hah? Tony radikal, gitu loh maksud saya. Kan nggak ada Pak. Tapi seandainya, kenapa kok nggak EKTP? Ada nggak orangnya? Yang korupsi uang EKTP ada nggak orangnya? Kenapa nggak disebut? Jelas orangnya ada, pelakunya ada. Kenapa nggak dibahas? Gitu loh maksud saya. Radikal orangnya lo nggak ada. Sumber waras ada nggak orangnya? Ada. Meikarta reklamasi itu orangnya. Itu tiang listrik tuh, tiang masjid, ada orangnya. Kenapa kok nggak dibahas? Ya kita hidup di zaman Mulkan Jabariyah, betul ya? Oke, kembali ke tadi itu. Khalifahnya selesai, terus diganti Mulkan Adon. Kerajaan yang menggigit. Ya, disitulah mulai. Walaupun Islam berkembang, tapi juga seiring dengan itu juga mulai terjadi kedzaliman. Oke, itu Kiai siapa namanya? Akhir zaman? Kiai Ali, itu pakarnya itu ya. Nah, sekarang kita sampai di fase keempat, Mulkan Jabariyah. Penguasa yang diktator. Jadi rakyat dihisap darahnya, dihisap keringatnya, dihisap air matanya, dihisap nanahnya. Udah gitu dihancurkan, dibentur-benturkan. Udah gitu kita disuruh mengidolakan K-pop. Ya. Udah gitu kita dikasih TikTok. Waduh, istri kita jadi gila, anak kita jadi gila, goreng tahu sambil joget di TikTok. Aduh. Apa? Mau mandi, balutan handuk sambil TikTok. Astagfirullah. Yang punya TikTok uangnya tambah kaya, yang main TikTok tambah hilang imannya, tambah gila orangnya. Udah gitu neraka menunggu. Mulkan Jabariyah. Tapi insya Allah sabarlah Anda, karena sebentar lagi akan kembali fase yang kelima, kembali kepada zaman khilafah ya, kurang lebihnya seperti itu. Takbir. Allah.